Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 8, baik kelas 8A dan 8B. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa menyerap materi yang Ibu sampaikan untuk kali ini ya. Kemarin Ibu sudah membahas tentang pemetaan dan korespondensi satu-satu, hanya saja Ibu lupa ternyata Ibu tidak menjelaskan korespondensi satu-satu itu apa sih Bu gitu ya. Korespondensi satu-satu itu maksudnya itu petanya itu hanya satu nih, kayak gini nih. Satu itu dipetakan dengan dua dipetakan dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8. Ini artinya adalah korespondensi satu-satu, dan ini juga merupakan pemetaan karena di si P atau dari daerah asal tidak ada yang selingkuh gitu ya. Nah, kalau ini kan udah jelas ya, bukan pemetaan karena ada daerah asal yang selingkuh gitu ya. Berarti ini bukan pemetaan. Kalau yang ini pemetaan nih karena daerah asal itu tidak ada yang selingkuh ya. Tapi dia bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena ada anggota si kawan ya, si A nih, dia itu punya dua pasangan, si satu dan kedua gitu. Apalagi yang ini juga bukan korespondensi satu-satu. Jadi kalau korespondensi itu satu-satu adalah si A sama si A itu tepat punya satu pasangan di B, begitupun sebaliknya. Itu maksud dari korespondensi satu-satu. Oke, kita masuk ke membuat grafik fungsi. Kemarin ini sebenarnya videonya masuk ke video pembelajaran kemarin ya. Tidak Ibu edit karena banyak banyak hal yang harus dikerjakan, jadi nggak Ibu edit, Ibu masukkan saja, tapi udah Ibu terangkan, udah di deskripsi bahwa grafik fungsi itu masuknya nanti buat minggu depannya gitu ya. Ini sebenarnya sama saja dengan membuat grafik pada diagram Cartesius kemarin gitu ya. Nah, ini kan contohnya ada fungsinya ada X dikurang 1 ya. Dan daerah asalnya itu katanya anggota bilangan cacah batasannya antara 1 sampai 5. Kalau ada tanda sama dengannya berarti si 1 ditulis ulang nggak? Iya. Berarti si 5 tulis ulang juga nggak? Iya, karena di sini ada tanda sama dengannya atau garis di bawah tanda ini nih, kurang gitu ya. Berarti daerah asalnya itu siapa saja? Daerah asalnya katanya bilangan cacah, tapi batasnya adalah antara 1 sampai 5. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa 1 dan 5 dimasukkan? Karena di sini ada tanda garis bawah seperti ini nih gitu. Kalau nggak ada berarti nggak usah dimasukkan, berarti anggotanya siapa saja? 2, 3, 4 aja gitu ya. Nah, di sini berarti X-nya kan tadi Ibu tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ini X 1, 2, 3, 4, 5 X-nya. Nah, X dikurang 1 ini fungsinya X kurang 1. Kenapa dapatnya 0? Karena maksud gini, kan tadi fungsinya adalah X dikurang 1. Kita masukkan dulu untuk X-nya 1. Kita masukkan F-nya 1, berarti 1 kurang 1. Berarti 1 kurang 1, 0. Dapatnya 0 gitu. Terus untuk X-nya 2, kita masukkan F2 sama dengan 2 dikurang 1. Berarti sama dengan 1 gitu. Dapat berarti 21. Begitupun dengan yang 3, 4, dan 5 kalian kerjakan sama persis dengan contoh pertama dan yang kedua. Nanti dapatlah pada saat X-nya 3 berarti Fx-nya 2. Ini sebenarnya adalah Fx. Ingat, Fx itu berarti dia adalah sumbu siapa? Sumbu Y gitu. Kalau ini kan udah jelas ini sumbu X, kalau ini adalah sumbu Y. Pada saat X-nya 3, Y-nya 2, maksudnya kayak gitu. Pada saat X-nya 4, Y-nya 3. Pada saat X-nya 5, Y-nya 4. Caranya tadi menghitungnya sama kayak contoh F1 sama F2 gitu ya. Nah, kalau kita buat diagram kayak gini. Ini ada sumbu X, ini adalah sumbu Y gitu ya. Ini sebenarnya sama ya, cuman kalau yang ini cuma titik-titik aja, kalau yang ini udah disambungin titik-titiknya, udah dihubungkan jadi membentuk garis gitu. Oke, katanya X-nya itu dari 1 sampai 5, berarti tulis sama kalian 1, 2, 3, 4, 5, bikinnya nanti kayak gitu. Terus X-nya itu dari 0 sampai Y-nya itu dari 0 sampai 4, berarti bikin 0 sampai 4. Pada saat X-nya 1, Y-nya berapa? 0, berarti di sini nih pas di garis. Pada saat X-nya 2, Y-nya berapa? Y-nya 1, berarti di sini. Pada saat X-nya 3, Y-nya dapat 2. Pada saat X-nya 4, dapat 3. Pada saat X-nya 5, dia dapat Y-nya 4. Pokoknya sesuai sama tabel ya. Nanti kalau dihubungkan, dia akan membentuk garis lurus seperti ini. Gitu. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak diagram Cartesius di bab yang kemarin gitu ya.
Oke, di sini ada macam-macam bentuk fungsi. Bentuk fungsi itu ada 3. Yang pertama ada fx sama dengan c. C ini adalah konstanta. Konstanta itu tidak punya variabel, ya, hanya berdiri sendiri, hanya angka maksudnya. Jadi ini disebut fungsi konstan. Jadi kalau misalkan ibu punya fx sama dengan 3. Nah, kalau udah kayak gini, ya, berarti dia adalah fungsi konstan. Karena c-nya itu berapa? C-nya adalah 3. Terus yang kedua, fx sama dengan ax tambah b. Ya, berarti diikutin oleh variabel x dan juga konstanta. Contohnya kayak gimana, Bu? Nih, contohnya kayak gini. X dikurang 1. Ini adalah variabel x-nya, ini adalah konstantanya. Konstantanya adalah min 1. Gitu ya, maksudnya kayak gitu. Berarti ini artinya kan tadi fx-nya itu adalah x min 1. Sedangkan yang tadi itu fx-nya adalah ax tambah b, gitu kan ya. A-nya berapa? A-nya itu yang mengikuti variabel x, berarti A-nya itu adalah A-nya itu adalah 1. Kan depan nggak ada angka ya, sebenarnya ada, cuman nggak ditulis. A-nya itu 1. Terus B-nya siapa? B-nya itu adalah konstanta. Konstanta itu yang tidak memiliki variabel. Berarti berapa? B-nya itu adalah min 1. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalau bentuknya kayak gitu, itu namanya adalah fungsi linear. Ya. Nah, sekarang bagaimana, Bu, kalau bentuknya ada kuadrat kayak gini? Nah, kalau bentuknya kuadrat kayak gini, ada x kuadratnya aja, itu namanya adalah fungsi kuadrat. Dan ini akan kita bahas di kelas 9 gitu ya. Jadi kalian hanya tahu deh 3 fungsi ini ya. Kalau ada fx sama dengan c berarti itu fungsi konstan. Kalau ax tambah b itu fungsi linear. Kalau ada kuadratnya berarti itu namanya fungsi kuadrat gitu. Oke ya. Nah, sekarang materi yang baru itu adalah tentang banyak pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Nanti kalian nih biasanya banyak yang tanyakan kayak gini. Yang ditanya adalah banyak pemetaan yang mungkin gitu ya. Jadi kalian harus hafal rumusnya. Kalau ditanya banyak pemetaan yang mungkin, kalian lihat dulu kalimatnya dari mana ke mana gitu ya. Misalkan apakah dari A ke B atau dibalik dari B ke A gitu maksudnya ya. Jadi rumusnya beda nih. Kalau dari A ke B itu beda rumusnya. Kalau dari B ke A beda rumusnya. Jadi yang pertama kalian tahu adalah harus tahu adalah NA dan NB gitu. Apa itu NA dan NB? Yang NA dan NB itu adalah jumlah anggota A, jumlah anggota B. Kalau nanti yang ditanyanya adalah A ke B, yang tanya adalah banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Kalau tulisannya kayak gini kan otomatis bacanya dari A ke B. Nanti rumusnya itu menjadi apa? Nah, yang terakhir disebutkan adalah B. Berarti gini nanti N B pangkat N A. Maksudnya kayak gitu. Jadi artinya jumlah B dipangkatkan dengan jumlah si A gitu. Kalau dibalik ini begini, ini bacanya apa jadinya? B ke A gitu kan ya, dari himpunan B ke A. Nah, yang terakhir disebutkan apa? Si A, berarti dibalik N A pangkat N B. Jadi patokannya adalah yang terakhir disebutkan gitu. Kalau yang ini yang terakhir disebutkan kan B, berarti NB dulu baru dipangkatkan si A-nya. Kalau ini kan yang terakhir disebutkan adalah A, berarti NA dulu baru NB-nya gitu. Bu, kalau misalkan himpunannya CD gimana? Ya sama. Misalkan di situ kalimatnya C ke D berarti NC pangkat C ke D berarti ND pangkat NC gitu ya. Jadi tergantung bagaimana himpunannya gitu ya. Oke, masuk ke contoh. Di sini ada tentukan banyak pemetaan yang mungkin. Berarti pakai rumus ya. Dari himpunan P. Nah, ingat tuh ya. Di sini ada kata-kata dari himpunan P ke himpunan Q. Kalian harus tahu dulu NP-nya berapa. Ya. NP atau jumlah anggota P. Hitung 1, 2, 3, ada 3 gitu. Terus kalian harus tahu juga NQ-nya berapa. Hitung 1, 2, 3, 4, ada 4. Tadi yang tanya adalah P ke Q. Nanti tulisnya gini, P ke Q gitu kan ya. Berarti sama dengan, berarti yang terakhir disebutkan adalah Q. Berarti N Q pangkat N P gitu maksudnya. Jadi sama dengan NQ-nya tadi dapat berapa? 4. 4, NP-nya dapat 3, berarti 4 pangkat 3 maksudnya kayak gitu. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4 gitu kan ya. 4 kali 4 16. 16 kali 4 berarti hasilnya adalah 64 gitu. Ya. Mengerti sampai situ? Kalau dibalik Bu, misalkan dari himpunan Q ke himpunan P. Misalkan dibalik ya.
dari himpunan Q ke himpunan P. Ibu balik kayak gini ya. Berarti nanti rumusnya menjadi apa? NP pangkat NQ. Karena yang terakhir disebutkan adalah P, berarti NP dulu. NP-nya berapa? NP-nya 3. Berarti tulis 3 pangkat 4. Artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. 9 kali 9 81. Berarti gitu. Jadi tergantung nanti kalimatnya seperti apa gitu ya anak-anak. Oke, bisa dilanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi niatnya hari ini Ibu menghabiskan bab fungsi ya. Ini judulnya menentukan bentuk fungsi jika nilainya diketahui. Maksudnya gimana Bu? Berarti fungsinya itu masih bentuk variabel. Nah, tapi nilainya sudah ada. Contoh, diketahui fx sama dengan 5x dikurang n. Nah, bentuknya masih kayak gini nih. Ada n-nya nih. N-nya nggak tahu berapa gitu ya. Ini masih mending nih, 5-nya sudah diketahui. Biasanya bentuknya fx sama dengan ax tambah b. Wah, ini mah udah jelas banget. A-nya nggak tahu berapa, b-nya juga udah nggak tahu berapa. Kalau ini mending, cuma satu aja yang belum diketahui, yaitu si n-nya berapa gitu ya. Diketahui fungsi 5x dikurang 6. Ini bacanya fungsi ya. Untuk x bilangan real. Jika f1-nya 8, tentukan rumus fungsi fx dan f2-nya berapa gitu maksudnya. Sekarang kita tulis dulu ya. Oke, kita tulis dulu fungsi yang diketahui di soal ya. Fx-nya itu adalah 5x dikurang n gitu ya. Nah, n-nya kita nggak tahu nih berapa, karena yang ditanya yang pertama adalah fungsi. Oke, kita tulis dulu ya. Diketahui fx-nya adalah 5x dikurang n gitu ya. Terus f1-nya udah tahu adalah 8. Yang ditanya itu ada dua. Yang pertama adalah fx-nya ya, dan yang kedua adalah f2-nya. Nah, kalian jangan tulis fx-nya ini lagi karena ini belum diketahui n-nya berapa. Berarti yang harus kita cari adalah n-nya gitu ya. Berarti dijawab maksudnya kayak gini. Berarti yang jawabnya ya. Kita tulis modal yang punya kita ketahui adalah 2 ya. Kita tulis berarti dua-duanya. Fx sama dengan 5x dikurang n. Terus modal yang kedua kita dapat siapa? F1. Berarti gini. F1 sama dengan, nah, F1 berarti artinya X ini diganti dengan 1 kan? Berarti artinya berapa? 5 kali 1 dikurang N. Maksudnya kayak gitu. Jadi X nya diganti 1. Nah Bu, terus 8 ini buat apa? 8 ini buat ngeganti nilainya. F1 kan sudah ada nilainya 8. Berarti F1 nya ganti dengan 8. 5 kali 1, 5 dikurang N. Kalau ibu pindahkan n-nya jadi ke sini, 8-nya ditukar ke sini jadi bagaimana? N-nya kalau pindah sama dengan tadinya min berubah jadi plus gitu ya. Tuan rumahnya kan tetap 5 kan, karena yang pindah itu hanya n, berarti 5. 8-nya tadi kan mau tukeran sama si n ya, berarti 8-nya pindah, tadinya plus pindah atau loncat tadi sama dengan berarti dikurang 8. Tadinya plus jadi min. Jadi n sama dengan 5 dikurang 8 hasilnya adalah min 3. Ternyata n-nya adalah min 3, sama nggak? Sama. Kalau gitu kan yang A itu yang ditanya adalah fx. Berarti A-nya bagaimana Bu? Fx-nya tulis ulang dulu berapa? 5x dikurang 6. 5x dikurang n. N-nya udah dapat berapa? Min 3. Berarti gini nanti nulisnya. 5x dikurang n-nya adalah minus 3. Jadi kalau misalkan dia min lagi tolong dikurungin ya. Nah, terus fx-nya sama dengan, kalau ada tanda yang berhadapan berarti harus dikali 5x min kali min plus 3. Kalau sudah berarti ini adalah fx-nya gitu. Nah, terus yang di B yang ditanya adalah F2 gitu kan ya. B-nya tuh ditanya F2. Terus kita pakai rumus yang mana, Bu? Pakai rumus yang atas apa yang bawah? Kan yang atas N-nya belum tahu. Berarti kita pakai rumus yang baru. Rumus yang baru itu siapa? Rumus yang baru adalah 5x tambah 3 gitu. Karena N-nya udah tahu nih. N-nya itu kan min 3. Kalau dimasukkan ke rumus jadi plus 3 gitu kan ya. Jadi X-nya ganti dengan siapa? 2. Berarti 5 kali 2 ditambah 3 sama dengan 10 ditambah 3. Berarti dapat berapa? 10 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 13. Jadi F2-nya adalah 13. Sama 13. Gitu ya. Bu, gimana kalau modalnya sekarang ada 2? Nah, contoh kayak gini nih ya. Ini fx-nya benar-benar nggak tahu nih. Fx-nya itu, wah ini udah jelas banget ya. Diketahui fx-nya itu
kita punyanya adalah mx tambah n. Wah, ini udah lebih jelas banget ya, m-nya nggak tahu berapa, n-nya juga nggak tahu berapa. Kalau tadi mending, yang mendingan ya, karena yang ditanya hanya nilai n-nya saja ya. Kalau yang ini jelas-jelas m-nya harus tahu dulu berapa, n-nya juga harus tahu dulu berapa gitu ya. Nah, terus modal yang diketahui lagi adalah f-1 sama dengan 2. Berarti kita tulis dulu f-1 sama dengan 2. Dan satu lagi adalah f2 sama dengan 11. F2 sama dengan 11 gitu ya. Dan yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah F4 yang ditanya nih. Tapi sebelum nyari F4, kita harus tahu apa? Harus tahu fungsi barunya kayak gimana. Kalau tadi kan ini fungsi lamanya 5x kurang 6. Fungsi barunya berubah jadi 5x tambah 3. Nah, ini udah jelas-jelas nih, M sama N-nya nggak tahu. Ini kan fungsi lama, berarti kita harus cari dulu fungsi barunya. Caranya gimana? Oke. Caranya adalah kalian kan ini punya punya 3 model ya. Ini adalah model yang lama ya, atau fungsi yang lama. Ini adalah model pertama, ini adalah model kedua gitu ya. Oke, kita pakai dulu model pertama ya. Model pertama adalah f-1. Kita tulis dulu fx-nya. Fx sama dengan mx tambah n ya. Kita mau gunakan dulu f-1. Berarti f-1 sama dengan, berarti x-nya ganti min 1 ya. M kali min 1 ditambah n. Maksudnya kan kayak gitu ya. F-1 nya udah dapat berapa? 2. Berarti ganti F-1 nya dengan siapa? 2. Sama dengan M kali min 1. Min M tambah n. Kalau ibu balik jadi bagaimana? Min M tambah n sama dengan 2. Ini adalah persamaan pertama gitu. Wah, Bu, kalau udah kayak gini berarti ada eliminasi substitusi pasti gitu ya. Oke, sekarang kita pakai modal yang ini, kan modal yang pertama udah ya kan. Sekarang pakai modal yang kedua ya kan. Tulis ulang dulu atau apa fungsi lamanya. Fx sama dengan mx tambah n. Berapa modal yang kedua? F2. F2 sama dengan, berarti x-nya ganti dengan 2 kan ya. M kali 2 ditambah n. F2 nya hasilnya berapa? 11. Berarti bagaimana di sini? 11 sama dengan M kali 2. Berarti 2M tambah N. Kalau dibalik jadi bagaimana? 2M tambah N sama dengan 11. Ini adalah persamaan kedua. Panjang ya. Kita masuk ke apa sekarang? Substitusi. Tulis dulu nih, mana kira-kira persamaan yang paling besar? 1 apa 2? Yang 2. Berarti bagaimana di sini? 2M tambah N sama dengan 11. Satu lagi apa? Yang pertama, min M tambah N sama dengan 2. Siapa yang mau dihilangkan? Yang mau dihilangkan adalah yang N ya, yang enak ya, karena N ini jumlahnya sama variabelnya. N itu 1, ini 1. Kalau yang ini kan atasnya 2, atasnya min 1, nggak sama. Kalau ini udah jelas ya, ini atasnya 1, ini bawahnya juga 1. Berarti udah sama ya koefisiennya. Kalau N-nya biar hilang berarti harus dikurang. N kurang N hasilnya habis. Oke, karena dikurang ya, berarti kita kurangkan juga 2M dikurang M. Caranya gini nih, biar kalian nggak keliru. 2M dikurang min M. Ingat, dikurungin kalau ada ininya ya, ada apa namanya? Ada negatifnya. Ada tanda yang berhadapan berarti harus ditambah, harus dikali. Min kali min plus. Plus apa? Plus M. 2M tambah M, berarti ini depannya angka 1 ya. Berarti 2 tambah 1 hasilnya 3. 3 apa? 3M. Berarti 2M dikurang min M hasilnya adalah 3M gitu. Pasti kalian mikirnya ada yang mikir 1M. Salah kan akhirnya? Jadi harus dijabarkan dulu biar kalian nggak bingung ya. N kurang N habis ya kan? Sama dengan 11 kurang 2 hasilnya adalah 9. 3M artinya adalah 3 kali M sama dengan 9. Berarti M-nya adalah 9 dibagi 3. Berapa M-nya? M-nya dapat 3 gitu ya. Kalau udah berarti masuk kemana? Kalau udah substitusi berarti maaf, ini bukan substitusi ya. Harusnya ini apa? Eliminasi atau menghilangkan, maksudnya kayak gitu ya. Sekarang kita masuk ke apa? Masuk ke substitusi atau mengganti. Kita kan dapat tadi M-nya 3. Sekarang bebas nih, mau masukkan ke yang 1 apa mau masukkan ke yang 2. Enakan masukin ke 1 ya. Kita tulis ulang yang persamaan pertama. Min M
tambah N sama dengan 2. M-nya udah dapat berapa? M-nya udah dapat 3. Ingat, karena ini rumusnya udah kayak gini, berarti tulis ulang min. M-nya tadi dapat berapa? 3. Min 3 ditambah N sama dengan 2. Kita mencari nilai N, berarti min 3-nya harus pindah. N sama dengan, Bu, kalau depan si N ini negatif bagaimana? Berarti tulis ulang negatifnya, gitu ya. N sama dengan, turun rumah dulu, 2. Min lompatin sama dengan berarti plus 3. Berarti N sama dengan 5. Nah, kalau gitu kita tulis deh fungsi yang baru. Fungsi yang lama kan katanya mx tambah n, tulis deh mx tambah n, ini fungsi yang lama. Nah, m-nya sudah dapat berapa? M-nya udah dapat 3. Berarti tulis ulang 3x, x-nya tulis ulang lagi aja ya, jadi nggak usah dicari x-nya berapa, ditambah n-nya udah dapat berapa? 5. 3x tambah 5, berarti ini adalah fungsi barunya. Oke, sekarang yang ditanya sebenarnya adalah F4. Nah, F4. Nah, kira-kira kalau mencari F4 ini kita pakai fungsi yang lama apa fungsi yang baru? Otomatis pakai fungsi yang baru ya, yang udah tahu M dan N-nya berapa. Berarti artinya adalah X-nya tinggal ganti 4, berarti berapa? 3 kali 4 ditambah 5. Ayo kerjakan perkalian dulu ya. 3 kali 4, 12 ditambah 5, baru hasilnya adalah 17, gitu ya. Ada hasilnya? Ada. Jawabannya adalah yang A, gitu. Oke, sepertinya kita cukupkan sampai sini. Kayaknya memang sudah habis materinya juga ya. Jadi fungsi itu kita habiskan hari ini ya. Jadi ternyata bab fungsi itu udah selesai. Jadi kita minggu depan masuk ke bab yang baru. Kalau ada pertanyaan silahkan japri ibu ya. Mau lewat WA bisa, Telegram bisa, karena biasanya kalau kalian komen di classwork itu biasanya ibu agak lama jawabnya ya gitu. Oke, kalau gitu ibu tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.